Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya. Pertanyaannya buat kalian teman-teman di rumah, punya mainan baru apa? Kalau saya, nih di tangan saya ada figur baru yang baru saja saya beli, teman-teman ya. Seperti yang saya bongkar sebelumnya, di video sebelumnya saya membongkar satu paket besar. Dan kemarin sudah dibuka dengan Igor atau Mark 38. Karena ini berbau dengan apa ya, ini saya pilih kemarin Igor itu karena yang lagi booming ya, lagi viral dan juga diburu oleh para penggemar Seditos. Dan ini mungkin saya akan mundur ngambilnya teman-teman, karena kemarin kan ada Mark 9, Mark 12, Mark 23, dan ada Mark 37, dan juga ada Mark 38 Aci Igor teman-teman ya. Mungkin saya akan urut pengambilannya atau membongkar paketnya, unboxingnya dari yang angka teratas, yaitu 38 ke 37. Nah, seperti yang saya pegang ini teman-teman ya, ini adalah Mark 37 ya. Kenapa saya pilih ini? Karena saya pengen apa ya, videonya itu berbau Iron Man Mark yang tidak seperti biasanya. Karena kemarin untuk Mark 38 atau si Igor itu warnanya biru ya, dan bentukannya berbeda dengan Iron Man atau armor yang lain. Begitu juga dengan Mark 37 nih teman-teman ya. Nah, bisa dilihatin di sini warnanya sudah hijau ya, warnanya hijau, ada emasnya, dan juga penampilannya berbeda. Wah, ini mungkin nanti lebih detailnya akan saya jelaskan. Apa sih Mark 37 itu, atau yang bisa disebut dengan hammerhead? Hammer itu bahasa Indonesianya palu, head kepala palu. Apa hubungannya? Nah, lebih detailnya nanti kita bongkar bareng-bareng teman-teman ya. Ini adalah Mark 37 dari Iron Man ya, atau kalau bisa disebut dengan hammerhead ya, armor ke-37 yang dibuat oleh Tony Stark. Penasaran bentukannya seperti apa dan detail ya, background profil dari si Mark 37 atau hammerhead ini seperti apa? Kita bongkar aja langsung ya, untuk mengetahui secara detail seperti apa. Yuk kita bongkar. Ini sudah ada di depan kamera ya. Kita akan bongkar bareng-bareng. Tapi sebelum kita bongkar teman-teman ya, kita jalan-jalan dulu untuk melihat boxnya seperti apa. Karena ini ada sesuatu yang berbeda teman-teman ya. Yang biasanya Iron Man atau armor yang kita beli ya, sebelum-sebelumnya ini condong berwarna merah, emas, perak. Nah, yang ini rada-rada berbeda teman-teman ya. Dia berwarna hijau, ada warna emas di sini. Ini kalau dibilang ini membuat kita semangat kolektor Seditos armor Iron Man ya, untuk memajang itemnya ini di etalase. Jadi kalau sudah ada nuansa berbeda ini bikin semangat ya, membuat warna baru di etalase ini teman-teman. Oke, nih bentukan boxnya seperti ini, tidak ada yang spesial ya, serupa seperti Seditos sebelum-sebelumnya ya. Bentukannya seperti ini ya, ada tulisan Iron Man yang timbul sudah pasti ya, dan angka Romawi yang menunjukkan bahwasanya ini adalah Mark 37 XXX 7 ya, dan juga ada background ya, ada background 37 di belakang dengan nuansa berwarna hijau teman-teman ya, ngikutin dengan armor atau warna armor dari Iron Man-nya. Ini bentukan boxnya seperti ini teman-teman ya. Ini di bagian samping seperti ini, di bagian belakang seperti ini ya, serupa seperti box Iron Man sebelum-sebelumnya. Di bagian samping juga seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira semenarik apa dengan penampakan seperti ini ya, detail seperti ini? Yuk kita bongkar aja, nggak usah lama-lama, biar teman-teman di rumah yang penasaran, yang belum beli dan cari referensi, semoga dengan video yang saya buat ini teman-teman bisa menentukan pilihannya mau beli atau tidak. Yuk kita bongkar aja dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, kita siap-siap untuk dibuka. Ini masih tersegel teman-teman ya, seperti biasa, seperti yang saya informasikan sebelum-sebelumnya. Item ini memang benar-benar tersegel ya, belum saya buka sama sekali, dan memang ditujukan untuk kita bareng-bareng sama teman-teman di rumah yang melihat melalui layar dari YouTube ini ya. Jadi kita punya pengalaman juga serupa seperti saya untuk membongkar figur dari si Seditos Iron Man Mark 37 atau dengan julukan si Hammerhead-nya ini teman-teman ya. Yuk kita buka aja dulu, kita buka segelnya. Wow, semoga aja kondisinya aman-aman saja teman-teman ya, tidak ada defect ya atau kelalaian dari quality control dari Seditos ya. Semoga aja aman, tidak ada kendala. Oke, karena kalau ada kendala bikin kita nangis. Oke, ini sudah terbuka teman-teman ya, sudah terkelupas dari segelnya.
Kita coba buka sekarang. Wah, warnanya hijau. Menarik teman-teman ya. Oke, seperti biasa ya. Jadi untuk isian di dalam boxnya ini ada 2 blister yang pasti teman-teman ya. Blister dari figurnya dan yang paling bawah sudah pasti dengan aksesorisnya. Kita buka dulu untuk figurnya. Wah. Oke. Wah, satu. Wah. Ternyata, wah, ini ada sesuatu yang mungkin rada-rada beda nih teman-teman ya. Warna dari si Iron Man-nya atau armornya berbeda, aksesorisnya juga berbeda. Apa bedanya? Di sini aksesoris sama sekali minim ya, minim banget teman-teman ya. Jadi di sini hanya ada, cuman ada ini saja teman-teman ya. Kenapa? Oke, jadi untuk isiannya seperti ini teman-teman ya. Jadi blister 1 ada figur, blister kedua di sini aksesorisnya. Aksesorisnya cuma begini saja teman-teman. Ya, aksesorisnya cuma ada sepasang api ya, sepasang api atau efek api saja di sini teman-teman. Dan hanya ada stand base. Oke, nggak ada masalah ya. Semoga aja kondisinya memberikan alasan ya, bahwasanya tidak perlu banyakin dengan aksesoris karena tidak dibutuhkan. Semoga aja seperti itu. Coba sekarang kita buka dengan figurnya. Wah, kita buka figurnya masih berlapis plastik. Wah. Bentukannya teman-teman. Oke. Sebelum saya ngomong panjang lebar, setelah saya angkat dari blisternya, kira-kira setelah saya pegang begini, seperti apa? Pertanyaannya teman-teman di rumah, beratkah? Kopongkah? Solidkah? Kokohkah? Dan jawabannya teman-teman ya, berat. Ya, dengan size seperti ini ya. Kalau kemarin Igor dia berat ya, ditunjang dengan ukurannya yang besar. Tapi yang ini dia standar si Iron Man ya, standar ukuran dari si armornya. Cuman dengan beban yang wah, ini begini saja nih teman-teman, sudah kerasa nih beratnya. Jadi gak kaleng-kaleng ya. Jadi benar-benar item ini dibilang solid atau mungkin padat sih enggak teman-teman ya. Cuman dengan dari pegangan seperti ini, bahannya seperti ini sudah pasti bisa kelihatan bahannya berkualitas. Wah. Oke, itu jawabannya mengenai berat ya, pokoknya kokoh berat yang pasti ya. Dan impresinya teman-teman setelah saya buka seperti ini ya, sebelum kita ngomong panjang lebar, keren teman-teman ya, keren ya. Nuansa hijaunya ini dapat, hijaunya agak tua ya, hijau-hijau tua, dan juga ada gradasi-gradasinya. Lebih lengkapnya kita lihatin langsung aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini pose berdiri yang saya letakkan ya teman-teman. Jadi bentukan dari si Iron Man Mark 37 Hammerhead ya, atau bisa disebut juga di sini adalah di deep sea suit ya. Jadi armor ini digunakan oleh Tony Stark untuk melakukan aktivitas ya, menyelam di lautan dengan kedalaman yang super ekstrim dan tekanan yang besar teman-teman ya. Jadi armor ini sebenarnya terinspirasi ya, atau menjiplak dengan pakaian selam ya teman-teman. Mungkin bisa googling ya, di situ ada pakaian selam untuk tekanan tinggi atau bisa disebut dengan deep sea suit teman-teman. Jadi untuk armornya ini memang bentukannya nih bulky ya, karena memang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi untuk menyelam ke dalaman laut dengan tekanan yang tinggi, otomatis armor ini harus dibikin super tebal teman-teman ya. Dibanding dengan armor-armor yang lain, ini adalah armor yang ukurannya atau ketebalannya di atas rata-rata teman-teman, atau lebih tebal daripada yang lain, karena difungsikan untuk menahan tekanan di dalam air teman-temannya. Jadi kalau dibilang dia ini bukan digunakan untuk combat atau pertarungan ya, tapi dia digunakan untuk aktivitas di dalam air. Cuman tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, karena ini juga dilengkapi dengan torpedo ya, untuk senjata ya, dilengkapi dengan torpedo. Jadi dia juga bisa difungsikan sih ya, kalau ada ancaman di dalam laut waktu dia melakukan aktivitas penyelaman deep sea atau kedalaman laut dan ada ancaman, mungkin bisa juga dia difungsikan sebagai armor untuk pertarungan teman-teman ya. Dan seperti ini. Nah, di sini juga dilengkapi dengan turbin ya. Nah, di bagian belakang di sini nih adalah turbinnya teman-teman ya. Sebagaimana kapal selam lah ya, bisa juga bisa disebut dengan kapal selam ya. Ini mungkin kalau pakaian deep sea suit ya, yang terinspirasi oleh si armor ini
tidak memiliki turbin, tapi dengan armor si Iron Man ini dia dilengkapi dengan turbin yang di bagian belakang, teman-teman ya. Dan keren banget ya, ini berbeda. Jadi si Tony Stark ini membuat armor ini berbagai fungsi ya. Jadi ada beberapa Mark itu yang fungsinya tertentu, dan untuk yang Mark 7 ini untuk melakukan kegiatan menyelam di kedalaman laut yang super ekstrim tekanannya, teman-teman. Oke, kita liatin secara detail sekarang kira-kira seperti apa sih ya. Yuk kita liatin. Oke, teman-teman ya, coba kita mulai melihat secara detail di bagian kepala ya. Seperti yang di awal tadi saya sudah bilang bahwasanya untuk armor Mark 38 atau Hammerhead atau Deep Sea Suit ini, teman-teman ya, difungsikan untuk melakukan penyelaman di kedalaman laut dengan tekanan yang super tinggi, teman-teman ya. Dan ini mungkin ada beberapa bagian yang memang difungsikan sesuai dengan fungsinya, teman-teman ya. Di bagian kepala di sini teman-teman bisa ngeliatin ya, tanpa ada leher, teman-teman ya. Karena ini memang difungsikan, lehernya memang dibuat seminim mungkin untuk meminimalis ya tekanan yang diterima oleh tubuh yang bisa menyebabkan kerusakan, teman-teman. Dan di beberapa bagian di sini untuk joinnya memang dibikin secara spesifik bulat ya. Nah seperti ini, teman-teman ya. Ini nggak seperti biasanya ya, bentukan joinnya di sini dibikin bulat. Ini ada tujuannya, teman-teman ya. Ini untuk menahan tekanan atau meminimalis ya tekanan yang diterima oleh bagian-bagian yang mungkin rentan, teman-teman. Oke, secara detail seperti ini, teman-teman ya. Di bagian kepala ini berbeda banget ya, berbeda banget dengan armor yang lain bentukan kepalanya tanpa ada leher, dan sudah pasti nanti artikulasi agak terbatas, teman-teman ya. Ini kalau seperti ini teringat kita dengan Mark 1, teman-teman ya, awal-awal Iron Man buat ya. Jadi kepala di sini dia bentukannya kayak bulat ya. Nah nih, jadi di bagian kepala seperti ini, di bagian dada ya tetap masih ada arc reactor di sini, dan ini sudah pasti dilengkapi dengan beberapa lampu, teman-teman ya. Ini warna kuning nih, apakah dia sebagai lampunya? Karena untuk di kedalaman laut itu sudah pasti gelap, dan ini dilengkapi dengan beberapa bagian yang dilengkapi dengan lampu, teman-teman ya. Untuk yang secara asli di bagian sini nih sebenarnya ini ada bagian yang untuk lampunya, teman-teman ya. Dan yang saya lihat tadi di bagian tangan ini ada ya. Nah ini warna putih ini difungsikan sebagai lampu ya, penerangan nanti di kedalaman laut yang gelap gulita sudah pasti ya. Oke, di bagian dada seperti ini, teman-teman ya. Ini bentukannya ini berbeda, teman-teman ya. Jadi dia lebih condong lengkung ke depan ya, membentuk semi lingkaran, semi bulat di bagian samping seperti ini ya. Oke, dan di bagian tangan, nah ini seperti yang saya informasikan tadi ya, di bagian join ini emang dibikin bola, teman-teman ya. Jadi ini diinformasikan oleh si armornya ini untuk artikulasi atau bagian join ini memang sebagai pelindung dengan bentukan join yang bulat, teman-teman. Oke, di bagian tangan seperti ini, dan di bagian tangan di sini saya nggak ngerti. Ini saya belum pernah ngelihat secara langsung ya fungsi dari si armor Mark 38 ini. Karena di bagian tangan di sini rada-rada aneh. Kira-kira ini untuk tangan ini pergerakannya seperti apa? Apakah dia keluar masuk, menggenggam tidak bisa atau bagaimana? Karena dari bentukan tangan dia seperti ini, teman-teman ya. Oke, nah nih bentukan tangan dia seperti ini. Yang saya tanyakan adalah di bagian tangan ini, jari jemarinya untuk menggenggam bergerak itu nanti seperti apa, teman-teman ya. Jadi detail bagian kepala, dada ya, perut seperti ini, dan di bagian belakang. Nah di bagian belakang ini, teman-teman ya, ini adalah turbin ya, pendorong nanti ya. Pergerakan dari si Mark 38 di kedalaman laut dengan turbin ini sangat terbantu ya pergerakannya. Oke, di sini ada turbin, teman-teman ya, di bagian belakang seperti ini. Oke, di bagian belakang seperti ini, dan kita menuju ke bagian kaki, teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa ngeliatin ya, di bagian kaki di sini ada beberapa bagian yang dilindungi dengan semi bulatan ya, seperti yang saya informasikan tadi. Ini fungsinya untuk melindungi bagian-bagian rentan, teman-teman ya. Karena untuk Deep Sea Suit emang rata-rata bentukannya bulat ya, tidak tajam. Itu mungkin untuk mengurangi tekanan, teman-teman ya. Nah ini di bagian kaki seperti ini detailnya. Di bagian belakang, nah ini warna kuning ini saya belum pernah melihat secara langsung ya.
dari shootnya ya. Dan ini nih difungsikan sebagai apa? Apakah ini sebagai lampu atau apa? Ya, cuman ini warnanya emas teman-teman ya, kayaknya bukan lampu lah teman-teman ya. Oke, di bagian belakang kaki seperti ini. Oke, detail di depan, nah juga sama seperti yang di lutut nih. Gak seperti biasanya lutut berbentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi memang desain dari Tony Stark dia untuk join-join tertentu dia dibikin semi bulat teman-teman. Nah, detail bagian bawah seperti ini. Untuk pengecatan oke ya, standar teman-teman ya, bagus ya. Ada beberapa bagian yang mungkin agak-agak belepotan. Nah, di sini nih ya. Nih teman-teman ya, di bagian lengan di sini ya. Di bagian siku dalam di sini ada warna agak kecoklatan. Ya, saya yakin di sini ada kekeliruan pengecatan ya. Karena yang lainnya di sini normal semua, warna di sini dia ada rada-rada kehitam-hitaman teman-teman. Kita lanjut sekarang teman-teman ya, pamungkasnya untuk melihat artikulasi ya, artikulasinya seperti apa. Cuman yang pasti teman-teman ya, dengan desain seperti ini artikulasi akan sangat terbatas ya, karena memang fungsinya dia bukan untuk pertarungan. Jadi sudah otomatis untuk figurnya ini, untuk fleksibilitas dari artikulasinya akan berkurang teman-teman ya. Oke, kita coba di bagian kepala di sini untuk artikulasinya. Untuk kepala ini muter normal tuh sebenarnya bisa teman-teman ya, karena di sini desainnya seperti ini. Alhasil dia akan terbatas pergerakannya, menggeleng nggak bisa ya, sedikit saja menggeleng, menunduk tidak bisa, mendongak juga nggak bisa teman-teman ya. Nah, memang terbatas dengan desain seperti ini ya. Cuman di sini saya menemukan bagian tangan kanan untuk joinnya ini agak-agak lemes teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau ditarik begini untuk di extend ini agak-agak berat. Contohnya seperti ini. Nah, ini agak berat ya. Cuman yang samping ini atau sebelah kanan ini agak-agak mudah untuk ditarik teman-teman. Oke, bagian kepala untuk bahu ya, bahu sebagaimana Iron Man dia bisa angkat seperti ini teman-teman ya, normal ya, sebagaimana artikulasi. Oke, terus di bagian ujung ini bicep teman-teman ya, ini bisa putar-putar begini ya, ada artikulasi. Dan untuk artikulasi yang di sini dibilang ball joint, cuman dia terbatas teman-teman ya, jadi dia nggak bisa mengangkat karena terbatas dengan bagian pergelangan tangan, buat pergelangan tangan ya, siku dalam teman-teman ya, yang menghambat pergerakan tangan ke atas. Oke, jadi untuk artikulasi terbatas teman-teman ya. Untuk torso di sini hanya bisa extend teman-teman ya, hanya bisa extend begini saja, tanpa bisa dia geleng ke kiri, geleng ke kanan, mendongak ke atas, ini nggak bisa ya. Jadi terbatasnya di situ. Untuk artikulasi di bagian dada, untuk pinggang sudah pasti tidak ada artikulasi ya, dan di pergelangan tangan tidak ada artikulasi teman-teman ya. Ini bahannya semi karet juga. Dan di bagian kaki juga akan sama, terbatas ya. Jadi untuk yang ini teman-teman difungsikan untuk pajang aja ya, mejeng ya. Di etalase teman-teman. Oke, untuk pangkal paha ini terbatas, dia hanya bisa muter begini saja ya. Untuk mundur dia segini, untuk maju juga dia ke sini ya, nggak terlalu fleksibel. Oke, untuk dengkul ini double joint ya, double joint, cuman tidak terlalu ekstrim ya. Oke, kita kembalikan di sini. Di bagian kaki dia ada artikulasi di bagian sini teman-teman ya, artikulasi di bagian ini. Saya nggak ngerti fungsinya apa di sini ya. Dua-duanya memiliki artikulasi seperti ini. Dan untuk tapakan masih oke ya, maju mundur ya, cuman tidak terlalu ekstrim ya, standar lah teman-teman ya. Untuk tatakannya seperti ini ya. Oke, dan kesimpulannya teman-teman ya, setelah kita lihatin secara detail artikulasi ya, figur ini layak untuk dibeli, layak untuk dikoleksi, apalagi teman-teman sudah ngumpulin dari Mark 1 dan seterusnya. Item ini wajib dibeli. Dan ini saya informasikan juga, item ini saya dapetin harga best price seperti yang saya bilang kemarin, cuman 260.000. Wah, tapi harus beli sepaket teman-teman ya. Jadi item ini untuk di pasaran masih harga 290, 280, kalau di marketplace dia 300 ke atas teman-teman ya. Jadi masih worth it ya, apalagi dengan warna seperti ini, dan sangat direkomendasikan untuk dikoleksi, melengkapi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat membongkar item dari Mark 37 atau si Hammerhead ya.
Secara kesimpulan seperti tadi yang saya bilang, bagus, worth it, dan wajib dibeli buat teman-teman mungkin yang masih mencari referensi. Putuskan, beli saja. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan hiburan, referensi buat yang mencari item yang serupa. Jangan lupa yang dapat rekomendasi dari YouTube dan menonton secara nggak sengaja video ini, belum subscribe, tekan tombol subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.